Mari masuk ke gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan pujian. Kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur dan penuh sukacita. Amin. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah serta senyum yang termanis kanan kirinya. Kita ulangi pujian dari awal, katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Suarakan haleluya. Sebab Dia baik, saudara. Anugerahnya untuk Anda dan saya mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi bersama katakan. Selama-lamanya. Amin. Kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan. Puji nama Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan. Hosana bagi Dia. Semua karena anugerah-Mu. Sebab baik Tuhan. Kehidup karena anugerah-Mu. Kehidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau
Ini saatnya kita mengagungkan nama Tuhan kita lebih lagi. Amin. Colek kanan kirinya, katakan haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh,
Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kami jalani bersamamu. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sebab Dia dahsyat. Amin. Sorakan lebih lagi. Sama-sama saya katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita ulangi menjadi dari awal, katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Panjang umur hidupku Tuhan, ku sembahkan ya Allahku, terpuji cinta Kau Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus.
Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada, semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan bagi kita. Sebabnya pagi hari dengan tidak jemu, sekalipun dengan melalui ibadah online seperti ini, kita tidak akan, hati kita tidak disurutkan, tapi hati kita terus bergelora untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan pagi ini bagi setiap kita, jemaat yang Tuhan kasih. Mari sebelumnya kita akan satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sungguh merasakan penyertaan dan kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Masing-masing kami, keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan, dan dimanapun setiap kami berada, baik di rumah bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga kami. Demikian juga bagi setiap kami yang ada di tengah perjalanan, dimanapun yang boleh mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Kami berdoa biarlah kiranya urapan kasih kuasa Tuhan melimpah bagi kami, sehingga sebentar hamba-Mu menyampaikan pesan firman Tuhan, biarlah kiranya pengurapan Allah turun, hikmat Tuhan turun, sehingga firman yang boleh hamba-Mu boleh sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, jemaat, dan setiap kami boleh mendengarkan pesan firman ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mengambil tempat yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya sampaikan kelanjutan daripada sebagaimana kita sudah mengikuti perayaan Pentakosta dalam minggu yang lalu. Dan dengan jelas sekali bagaimana murid-murid pada saat itu mereka dilawat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang melimpah bagi mereka, sehingga ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mengalami kuasa yang luar biasa, sehingga para murid diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan
tercatat di dalam Alkitab kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pada saat itu dikatakan Petrus berkhotbah. Ada satu kegoncangan yang luar biasa terjadi di Yerusalem ketika saat itu Petrus berkhotbah, dan hati orang-orang banyak terharu, menangis mengingat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Khotbah yang penuh dengan kuasa, urapan kuasa Roh Kudus bagi setiap mereka yang mendengarkan, sehingga yang tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata demikian, "Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu." Dan selanjutnya di dalam ayat yang 36. "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Saudara perhatikan, setelah Petrus berkhotbah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sikap orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada saat itu? Di dalam ayat 37 firman Tuhan katakan demikian. "Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, 'Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?'" Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan ada 4 hal yang Petrus sampaikan pada saat itu ketika orang banyak bertanya kepada Petrus dan para rasul. Yang dikatakan di dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang banyak akhirnya saat itu mereka memberi diri. Ini kuncinya, mereka memberi diri. Yang pertama, mereka bertobat atau berbalik dari hidup yang lama untuk menerima hidup yang baru. Yang kedua, mereka dibaptis untuk pengampunan dosa. Dan yang ketiga, mereka lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang keempat, mereka menerima karunia Roh Kudus. Saudara, apabila saudara yang mendengar firman Tuhan pagi ini, bila saudara belum memberi diri bagi Tuhan, saudara masih bermain-main dengan iman kekristenanmu, hidup tidak sungguh-sungguh, ibadat tidak sungguh-sungguh, dan bahkan cenderung memiliki hati yang menyimpang untuk berbuat kejahatan, tidak hidup kudus, jangan pernah kau berharap saudara akan masuk surga. Itu sebabnya pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ambil satu keputusan, memberi diri kepada Tuhan, agar supaya Roh Kudus mengubah hidup saudara, mengubah hidupmu, memperbarui hidupmu, memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup yang dikenan oleh Tuhan, sehingga berdampak dan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang telah terima Yesus dan memberi diri untuk dipakai sebagai alat Tuhan dalam pekabaran Injil dan pelebaran kerajaan Allah. Itu sebabnya pagi hari ini yang menjadi tema khotbah ini yaitu 4 ciri gaya hidup baru murid Kristus. Yang terambil dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang 42 saya bacakan buat kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan berdoa. Gaya hidup yang baru dari murid Kristus yang pertama berakar di dalam firman. Mereka yang telah lahir baru bertekun di dalam pengajaran Rasul, yaitu firman Tuhan, sebagai salah satu kekuatan utama di dalam kehidupan rohani jemaat mula-mula. Mereka punya teachable spirit, semangat yang mau diajar. Belajar mendalami firman Tuhan sebagai satu ciri kehidupan rohani yang sehat. Dan bahkan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, iman jemaat mula-mula bertumbuh melalui firman Tuhan, sehingga mereka memiliki rohani yang sehat. Nah, mereka menerima makanan rohani yang segar dari para rasul. Itu sebabnya pagi hari saya ingatkan kepada setiap saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk perhatikan hal ini. Kita tidak akan kuat menghadapi derasnya kekuatan dunia. Kita tidak akan kuat hadapi daya pikat dunia. Dunia akan menyeret barang siapa yang memiliki pondasi iman yang rapuh. Kecuali satu, saudara hidup berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh secara rohani, semakin kuat, semakin teguh, dan diperlengkapi dan disempurnakan oleh firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kompleks perumahan kami, setiap kali ada hujan yang kuat, angin yang kuat datang, maka beberapa pohon besar lebat akan rubuh atau miring. Kenapa? Karena ternyata belum berakar ke dalam tanah, sehingga tidak kuat diterpa angin dan hujan. Saudara, seperti itulah gambaran pribadi-pribadi yang tidak berakar di dalam firman Tuhan. Atau mungkin saudara juga pernah ketemu dengan model orang yang seperti itu. Dari luar kelihatan kuat, kekar, bahkan berprestasi. Tetapi di dalam dia rapuh. Dan tidak sedikit yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Mereka pikir dengan cara itu hidup mereka selesai. No. Neraka akan jadi bagian mereka yang demikian. Kenapa bisa demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena firman yang tidak berakar dan tidak dihidupi. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berakarlah di dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang kau hadapi, Anda kuat, Anda tangguh. Dan apa yang menjadi permohonan doamu, maka akan menerimanya. Yang kedua, bagaimana kehidupan dan apa yang dikerjakan dan bagaimana gaya kehidupan jemaat mula-mula murid Kristus pada saat itu. Yang kedua, mereka hidup di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula yang telah lahir baru, mereka selalu berkumpul untuk bersekutu bersama-sama. Menjadi satu persekutuan yang saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan. Tidak ada tembok perbedaan di antara mereka, status ekonomi, warna kulit, asal-usul. Semua mereka melebur menjadi satu, saling menerima satu dengan yang lain, atas dasar kasih Kristus yang telah mereka terima. Sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya juga persekutuan yang demikian bagi kita, dengan didasari karena kasih Kristus, sehingga kita dapat saling menerima kekurangan ataupun kelemahan seseorang dengan tidak memandang rupa dan posisi secara dunia.
Dan pesan saya pagi hari ini, mari bangun relasi hubungan yang baik dengan sesamamu. Di tengah keluargamu, di tengah komunitas orang percaya, di tengah lingkungan pekerjaanmu, di tengah lingkungan tempat tinggalmu, supaya melaluinya orang lain melihat ada pribadi lain dalam hidup saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya yang ada di dalam setiap kita. Sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang menjadi gaya kehidupan jemaat mula-mula para murid pada saat itu? Yang ketiga, mereka memiliki gaya hidup doa. Mereka bertekun di dalam doa. Adalah salah satu gaya hidup rohani yang diperlihatkan secara radikal oleh jemaat mula-mula. Mereka ada di rumah, mereka ada di bait Allah, mereka berkumpul, dan mereka ada doa bersama-sama. Maka semestinya saudara yang kasih dalam Tuhan, doa menjadi bagian dari gaya kehidupan keseharian setiap orang percaya. Dan kita menyadari bahwa yang pertama, doa membawa kesadaran akan adanya Allah. Yang kedua, sebagai bukti akan ketergantungan kita kepada Allah. Yang ketiga, sebagai sarana persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Namun sayang sekali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang tidak menyadari akan kuasa doa. Saya yakin persekutuan harmonis yang penuh kasih di tengah jemaat mula-mula pada saat itu dapat bertahan melalui gaya hidup doa yang mereka hidupi, yang mereka miliki. Katakan amin. Bagaimana dengan kita, jemaat yang Tuhan kasih? Bagaimana sikap kita? Sikap saudara di dalam doa. Mari, bangun rohmu. Miliki kehidupan doa yang konsisten setiap hari. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang masuk dalam alam supranatural Allah. Dan di sana kita akan melihat Tuhan mengubahkan dan bahkan Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan setiap saudara dan saya melalui doa yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami, keluarga kami, setiap kali ketika kami hendak dan keluar dari rumah, entah itu mungkin ke kantor, entah itu anak-anak bersekolah, ataupun bepergian ke satu tempat, maka hal yang tidak dapat kami lupakan adalah mengambil waktu untuk berdoa lebih dahulu. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengingatkan kepada setiap saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Sangatlah keterlaluan jika sebagai orang Kristen kita tidak hidup di dalam doa. Sebab Yesus saja mengajarkan para murid, yaitu doa Bapa kami. Dan bahkan ketika sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus ditangkap, dan sebelum Yesus diadili, dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang kepada Bapa dan dia berdoa kepada Bapa. Maka sepantasnya seharusnya lah bagi setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus untuk memiliki pola gaya hidup doa setiap hari. Yang keempat, apa yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula pada saat itu? Yang keempat, mereka peduli terhadap sesama. Sangat-sangat menarik sekali saudara yang kasih dalam Tuhan untuk kita belajar melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ini. Mereka memiliki sikap hidup berbagi. Mereka rela berkorban. Tidak saling mementingkan diri sendiri. Mereka peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dan bahkan bersedia untuk menjual hartanya bagi orang lain. Dan dibawa kepada Rasul. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini adalah salah satu bentuk merefleksikan kehidupan Yesus Kristus di bumi yang menampilkan sosok
memenuhi kebutuhan manusia, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ambil bagian, lakukan, kerjakan, seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Miliki sikap hati yang peduli untuk memberi terhadap sesama. Sebab ada firman Tuhan berkata, terlebih baik, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya coba perhatikan. Ketika bicara tentang memberi kepada sesama ataupun bagi pekerjaan Tuhan, seringkali fokus orang hanya melihat kepada sisi yang negatif. Yang pertama, ketidakmampuan diri. Dan saya mau katakan, ini tidak disadari bahwa itu adalah satu bentuk meniadakan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, seringkali seorang yang kasih dalam Tuhan, mereka menilai sudut dari sisi materi atau mengukur dari nilai-nilai dunia. Padahal dengan memberi perhatian, penguatan firman, mendukung di dalam doa, teladan hidup adalah bagian di dalam memberi. Itu sebabnya pagi hari ini jemaat yang Tuhan kasihi, mari saudara yang kasih Tuhan, jika saudara memiliki kelebihan, berikanlah kepada yang berkekurangan. Atau minimal saudara punya hati yang berbelas kasihan untuk dapat berbagi dan saling memperhatikan. Rasul Paulus memberikan pesan firman kepada jemaat di Korintus, jemaat yang hidup dengan berlimpah berkat materi dan dalam kasih karunia dari Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 yang berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Katakan amin. 4 hal ini saudara yang kasih dalam Tuhan, yang merupakan pola dan gaya hidup yang baru dari jemaat mula-mula, menjadi teladan yang boleh kita terus belajar dan kita boleh lakukan dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, tengah lingkungan di mana Tuhan percayakan saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita sudah melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini, sebab di dalam ayat yang ke-47 firman Tuhan berkata demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kiranya firman pagi ini yang mengingatkan, yang menegur dan mengajar setiap kita, agar supaya kita punya gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Yang pertama, hidup berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hidup berakar di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, memiliki gaya hidup doa atau tekun di dalam doa. Dan yang keempat, miliki hati yang peduli dengan belas kasihan Tuhan. Dan hal ini akan mendorong dan memotivasi setiap saudara, membangkitkan roh dan iman untuk mengaplikasikan kehidupan sebagai satu bentuk role dan model kehidupan gereja zaman now. Dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan Allah. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus karena minggu ini adalah minggu yang pertama, sebabnya kita akan bersama-sama untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Saudara persiapkan di meja saudara, di hadapan saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami boleh bersama dengan keluarga, rekan, teman, siapapun yang ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami telah mendengarkan pesan firman-Mu yang telah mengajar mendidik kami. Biar kiranya firman itu boleh menjadi rema atas hidup kami dan kami lakukan, kami kerjakan atas hidup kami dan melalui hidup kami banyak orang yang diberkati
Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Aku meminta biarlah kiranya belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah dan ada di tengah-tengah setiap kami. Sebab firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berada, maka Allah hadir, Allah ada. Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, tengah-tengah setiap rumah jemaat Tuhan yang pagi hari ini siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan, yang telah diberikan bagi dan untuk membebaskan setiap kami dari belenggu dosa dan bagi untuk pemulihan dan kesembuhan hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini hamba percaya Tuhan dan kami imani, bila kami boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, maka bila di antara kami yang menderita sakit, kelemahan tubuh, keterpurukan, dan bila kiranya melalui perjamuan kudus ini, kami dipersatukan di dalam penderitaan Kristus Yesus, sehingga kami boleh bangkit dan kuat menghadapi hidup kami, dan kami akan melihat janji berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita makan bersama-sama roti yang ada lambang tubuh daripada Kristus Yesus, demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, saya rindu kepada setiap jemaat yang Tuhan kasih sebagai pesan daripada pemerintah dan juga gembala pembina kita dan gembala rayon agar supaya kita tetap menjaga kesehatan dengan baik dan kemudian agar supaya kita juga tetap menjaga di tempat di mana kita berada agar supaya kita tidak mengalami apa yang hari-hari ini terjadi yaitu COVID-19. Dan saya berdoa biar kiranya jemaat yang Tuhan kasih, saudara semua, setiap kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami sakit. Katakan amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami telah beribadah memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih kami telah belajar dan mendengarkan pesan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan telah mengajar, mendidik kami untuk kami boleh melihat dan belajar keteladanan dari kehidupan jemaat mula-mula, di mana setiap kami agar supaya memiliki gaya hidup yang baru, yaitu hidup yang berakar di dalam firman Tuhan, gaya hidup yang baru, hidup yang berakar di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami, dan hidup yang memiliki gaya hidup doa, yaitu intim dengan Tuhan, tekun di dalam doa. Dan yang keempat, kami memiliki hati yang peduli dengan belas kasihan Tuhan terhadap sesama kami. Maka kami percaya ketika kami lakukan dalam kehidupan kami, setiap kami telah dengar firman Tuhan pagi hari ini, maka ketika kami lakukan, kami kerjakan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan, kami boleh membawa jiwa ke hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menangkan kota kami boleh menangkan bangsa kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, pemulihan atas kota bangsa kami ini. Diberkatilah kota bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang menderita sakit mengalami COVID-19, kami berdoa Tuhan lawat dan pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya situasi kondisi yang ada hari-hari ini sedang mengajar, mendidik kami, dan kami mengambil bagian untuk berdoa bagi kota bangsa kami. Dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Pemulihan ekonomi, pemulihan keamanan terjadi atas kota bangsa kami. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan diberkati Tuhan, orang tua, anak-anak, dewasa muda, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya Engkau sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah hidup dan rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, diberkatilah ladangmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, buah kandunganmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Amin.